Kapal merupakan transportasi air yang menjadi andalan oleh orang-orang pada zaman dahulu. Banyak orang menggunakan transportasi ini untuk berpergian keluar pulau sampai ke luar negeri. Besarnya daya tampung hingga bisa menampung lebih dari 1.000 orang, serta keindahan pemandangan lautan yang bisa dinikmati saat perjalanan menjadi daya tarik dan kelebihan menggunakan transportasi ini. Namun, terkadang hal yang tidak kita inginkan bisa saja terjadi, seperti yang dialami oleh 5 kapal ini, yang mana tragedi tersebut sampai merebut ratusan hingga ribuan korban. Namun sebelum lanjut, silakan bantu channel kami dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar Anda bisa mendapatkan info-info menarik yang ada di dunia ini, dan klik like jika kalian suka. Dukungan kalian sangat berarti untuk kemajuan channel ini, agar kami bisa menyajikan info-info menarik seputar dunia yang pastinya bermanfaat. Lalu, apa sajakah tragedi 5 kapal yang sampai merebut ratusan hingga ribuan korban tersebut? Inilah 5 tragedi kecelakaan kapal paling tragis pada tahun 1900-an. MV Wilhelm Gustloff. Kapal MV Wilhelm Gustloff merupakan sebuah kapal penumpang Jerman yang mengangkut warga sipil dan prajurit terluka dalam Perang Dunia Kedua. Kapal tersebut mengangkut ribuan pengungsi dari front timur ke Jerman. Perang Dunia Kedua hampir berakhir saat itu, dan tentara Soviet Tengah bergerak maju, meskipun beberapa bulan lagi sebelum jatuhnya rezim Nazi. Sudah terlihat jelas akhir dari perang ini. Mereka pun segera kabur sebelum kejadian ini menimpa mereka. Akhirnya, 10.582 orang dikirim menggunakan kapal Wilhelm Gustloff, yang seharusnya hanya menampung 1.900 orang. Saat perjalanan di Laut Baltik, tepatnya tanggal 30 Januari 1945, setelah jam 9 malam, komandan kapal selam Uni Soviet melepaskan 4 torpedo ketika ia mendeteksi sebuah kapal besar sedang melakukan perjalanan dari front timur ke Jerman. 3 dari 4 torpedo menghantam sisi lambung kapal yang menyebabkan kapal menjadi miring dan tenggelam dalam waktu 40 menit di Laut Baltik. Kejadian ini menewaskan 9.343 orang yang didominasi oleh pengungsi perang, dan 5.000 korban lainnya adalah anak-anak. Tragedi ini dianggap sebagai musibah kecelakaan kapal terbesar dalam sejarah. MV Dona Paz. MV Dona Paz adalah kapal feri berbendera Filipina yang melayani rute Manila-Tacloban. Pada tanggal 20 Desember 1987 pukul 6.30 waktu Filipina, kapal berangkat dari pelabuhan Tacloban di Pulau Leyte ke Manila yang mengangkut 4.000 penumpang yang ingin merayakan Natal. Namun, jumlahnya melebihi kapasitas kapal yang seharusnya hanya mengangkut 1.518 orang. Dikabarkan bahwa kapal tersebut tidak memiliki radio dan baju pelampung terkunci di suatu ruangan. Kapal dikatakan akan tiba di Manila pada pukul 4 keesokan paginya. Sekitar pukul 22.30, kapal berada di pesisir selat Tablas dekat Marikunkuwe. Saat sebagian penumpang tidur, kapal Dona Paz tiba-tiba bertabrakan dengan kapal MT Vector.
sebuah kapal tanker yang melakukan perjalanan dari Tabaan ke Masbate dengan muatan 8.300 barel minyak. Kapal Vector menumpahkan ribuan barel minyak akibat tabrakan tersebut. Belum diketahui secara pasti penyebab tabrakan tersebut. Akibat dari tabrakan tersebut, terjadi ledakan besar yang membuat api berkobar di sekitar tempat tumpahan minyak. Jumlah korban jiwa diperkirakan sebanyak 4.386 orang dan jumlah yang selamat hanya 26 orang. Tragisnya lagi, banyaknya korban jiwa adalah mereka yang terjebak di dalam kapal dan tidak sempat keluar dari kapal karena api sudah memasuki isi kapal. Ini merupakan kecelakaan laut terbesar di Asia Tenggara dan musibah laut non-perang paling mematikan sepanjang sejarah. SS Mont Blanc. SS Mont Blanc merupakan kapal bermuatan bahan peledak dan amunisi milik Prancis. Awalnya, kapal ini bertabrakan dengan kapal SS Imo asal Norwegia. Kejadian ini terjadi di pelabuhan Halifax, Kanada pada tahun 1917. Tabrakan ini menyebabkan lambung kapal sobek, sekaligus membuat barang bawaan kapal berupa bensin bocor dan tumpah, yang menyebabkan haluan kapal menjadi terbakar. Tak lama setelah kebakaran itu, kapal kemudian meledak dan membuat seluruh bangunan di pinggir kota Halifax hancur. Meledaknya kapal SS Mont Blanc ini juga menimbulkan gelombang tsunami di wilayah sekitar pada malam kejadian itu berlangsung. Bahkan, ledakannya menyebabkan kaca gedung yang berjarak 95 km pecah. Korban tewas diperkirakan 2.000 orang, terdiri dari penumpang kapal dan penduduk sekitar. Tragedi ini menjadi tragedi ledakan paling besar sebelum bom di Hiroshima dan Nagasaki terjadi. RMS Lusitania. Mungkin Anda mengira bahwa kapal ini adalah kapal Titanic. Bentuk fisiknya memang mirip Titanic. RMS Lusitania adalah kapal penumpang milik perusahaan Lunar Steamship Line Company di Inggris. Kapal ini diproduksi setelah Titanic pada 9 Juli 1904. RMS Lusitania dibangun di Skotlandia dan melayani rute pertamanya pada 7 September 1907 dari New York ke Liverpool. Walaupun dari segi ukuran dan kemewahan, kapal RMS Lusitania bukan tandingan dari pesaingnya yaitu Titanic dan Olympic. Namun, kapal tersebut merupakan kapal tercepat di dunia pada saat itu dengan kecepatan 25-28 knot yang cukup signifikan dari Titanic dan Olympic yang hanya 21-23 knot. Namun, kapal Lusitania harus mengakhiri kejayaannya pada tahun 1916 karena memiliki nasib tragis. Kapal itu terkena serangan torpedo kapal selam U-20 dari Jerman. Dikarenakan Jerman mencurigai kapal Lusitania membawa amunisi ilegal dari Amerika menuju Inggris. Tenggelamnya kapal ini membuat Amerika Serikat ikut serta dalam Perang Dunia ke-1 dikarenakan sebagian korban tewas di kapal itu adalah warga Amerika yang tidak bersalah. Tragedi tenggelamnya kapal ini menewaskan 1.195 orang dari 1.959 penumpangnya. RMS Titanic. Siapa yang tidak kenal dengan Titanic? Kapal terbesar dan termewah pada zamannya itu masih tetap terkenal sampai sekarang, hingga untuk mengenangnya sampai dibuat sebuah film. RMS Titanic adalah sebuah kapal penumpang super Britania Raya
yang tenggelam di Samudra Atlantik Utara pada tanggal 15 April 1912 setelah menabrak gunung es pada pelayaran perdananya di Southampton, Inggris ke New York City. Kapal ini dibangun pada tahun 1909 sampai 1911. Kapal ini sanggup mengangkut 2.224 penumpang. Para penumpangnya terdiri dari sejumlah orang terkaya di dunia serta lebih dari 1.000 imigran dari Britania Raya, Irlandia, Skandinavia, dan negara-negara lain yang ingin mencari kehidupan baru di Amerika. Kapal ini dirancang semewah dan senyaman mungkin dengan dilengkapi gimnasium, kolam berenang, perpustakaan, restoran kelas atas, dan kabin mewah. Meski Titanic memiliki perlengkapan keamanan yang maju, seperti kontramen kedap air, kapal tersebut tidak memiliki sekoci yang cukup untuk seluruh penumpang kapal. Titanic hanya mengangkut sekoci yang hanya mampu menampung sepertiga dari total penumpang dan awak kapal. Pada tanggal 14 April 1912, 4 hari pasca pelayaran, kapal menabrak sebuah gunung es pada pukul 23.40. Tabrakan dengan gunung es mengakibatkan robeknya lambung kapal sebelah kanan dan mengoyak 5 dari 16 kontramen kedap airnya. Selama 2,5 jam, kapal perlahan terisi air dan tenggelam. Para penumpang dan sejumlah awak kapal diungsikan ke dalam sekoci. Tepat sebelum 2.20, Titanic patah dan haluannya tenggelam bersama 1.000 orang di dalamnya. Orang-orang di dalam air meninggal dalam hitungan menit akibat hipotermia karena dinginnya air di Atlantik Utara. Korban jiwa akibat tragedi ini sebanyak 1.514 orang dan sebanyak 710 penumpang selamat dan diangkat dari sekoci oleh RMS Carpathia beberapa jam kemudian. Titanic telah menjadi salah satu kapal ternama dalam sejarah, serta kisah romantis Jack dan Rose pada filmnya yang akan membuat penonton terharu dan sedih dengan perjuangan pasangan itu menyelamatkan diri dari tragedi Titanic, walaupun di akhir cerita mereka berdua berpisah. Keberadaan dan kenangan kapal Titanic akan terus diingat dalam sejumlah buku, film, pameran, dan tugu peringatan. Itulah 5 tragedi kecelakaan kapal paling tragis pada tahun 1900-an. Semoga di zaman sekarang tidak ada lagi tragedi kecelakaan kapal yang sampai merebut ribuan korban. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga informasi tadi bisa menambah wawasan dan pengetahuan tentang tragedi kapal tenggelam. Terima kasih dan sampai bertemu di video kami selanjutnya.